Susanto Wahyudi. Saya Chairman and Founder KSP Sahabat Bintang Mandiri. Salam sejahtera semuanya. Saya harap teman-teman semua masih pada semangat semua, sehat selalu, walaupun kondisi sekarang sangat memprihatinkan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, pada bulan Maret kemarin wabah COVID mulai masuk di Indonesia. Semua orang pada ketakutan, tidak hanya kita yang ada di sini di Indonesia, tapi seluruh dunia. Seperti yang sudah kita ketahui, manusia biasanya jika ada suatu peristiwa baru yang tidak seperti biasanya, semua pada ketakutan. Nah, tapi ketakutan ini tidak nyata. Jadi ketakutan ini baru potensi. Seperti pada saat awal Maret kemarin, saat COVID masuk ke Indonesia, semua pada takut tertular COVID, banyak yang meninggal, takut ekonomi berhenti karena adanya PSBB, ya. Tapi setelah berjalannya waktu, sekarang di bulan Juni ini kita sudah mulai terbiasa. Rasa takut ini sudah berkurang. Kita sudah mulai berani istilahnya menerima apa yang terjadi. Sekarang kita sudah mulai new normal. Saya melihat keadaan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, pada saat awal Maret kemarin, perusahaan-perusahaan pada melakukan pengurangan jam kerja, lalu banyak pemutusan hubungan kerja, banyak UMKM yang tutup. Kondisi ekonomi sungguh sangat memprihatinkan sekali. Kalau kondisi sudah semakin sulit seperti ini, kita tidak semangat, kita malah drop down, kondisi akan tambah buruk. Jadi di saat seperti ini kita harus tambah semangat dan kita harus berinovasi. Gimana ini caranya? Kita tidak bisa aktivitas karena dibatasi oleh social distancing, PSBB. Kita harus carikan jalan keluar, dan salah satunya mungkin solusinya bagi para pelaku usaha, kita harus go digital, kita harus online, sehingga walaupun pemerintah menghimbau kita untuk melakukan social distancing ataupun PSBB, kegiatan usaha kita masih bisa jalan karena kita bisa lewat digital. Seperti yang sudah ada di koperasi saya. Saat ini di koperasi saya, kita tidak terlalu banyak terpengaruh oleh PSBB ataupun social distancing, karena kita sudah memiliki aplikasi mobile yang memudahkan anggota koperasi kita untuk transaksi melalui handphone. Dengan adanya wabah COVID-19 ini memaksa kita untuk berubah. Ya. Dulu kita harus bertemu untuk melakukan aktivitas bisnis, kita harus ketemu, kita harus meeting, ketemu langsung. Tapi dengan sekarang adanya wabah COVID-19, kita harus melakukan social distancing. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti yang saat ini saya lakukan. Ya, kita banyak melakukan pendekatan secara jarak jauh dengan cara membuat video seperti ini, atau lewat aplikasi Zoom. Sekarang juga ada aplikasi Instagram Live, WhatsApp juga sekarang sudah ada fitur terbaru, dia ada video call bisa sampai 5 orang. Nah, ini menarik sekali. Sebentar lagi kan
kenaikan kelas ya, ada event kenaikan kelas. Ini sangat berbeda sekali ya kalau dengan tahun lalu. Cuman yang saya amati dengan event kenaikan kelas tahun ini, yang melonjak mungkin dari segi bisnis data ya, kalau saya lihat ya. Kalau yang tahun lalu kan dari semua aspek bisnis naik semua, karena kalau kenaikan kelas itu kan biasanya kan dilanjutkan oleh libur. Nah, kalau libur itu anak-anak kan pasti liburan, traveling, tapi sekarang kan kita tidak bisa traveling seperti itu. Terus ke mall, jalan-jalan ke mall, mereka beli mainan. Yang berikutnya, yang ketiga, bedanya sekarang kalau saya lihat ini trennya lagi berubah. Kalau yang akhir-akhir ini saya lihat olahraga sepeda itu semakin trending, ya. Jadi karena mungkin terlalu lama lockdown di rumah, ya, anak-anak juga libur, banyak para pekerja juga yang work from home juga. Mungkin dari wabah COVID-19 ini memaksa kita berubah dari sisi bisnis, maupun dari caranya juga. Dari sisi bisnis, ada bisnis tertentu yang justru booming, yang seperti saya tadi sampaikan, bisnis sepeda saat ini booming. Belum lagi bisnis telekomunikasi pakai data internet, salesnya semakin naik. Obat-obat dan alat kesehatan juga sangat meningkat, karena dengan adanya wabah COVID-19 ini kita takut, kita pasti akan menjaga kesehatan kita. Dari yang biasanya normal, kita lebih sensitif lagi. Kita menjaga diri kita dengan memakai hand sanitizer dan memakai masker, otomatis bisnis kesehatan semakin naik. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, KSPSBM memberikan program untuk para anggotanya yang punya pinjaman. Kita memberikan relaksasi, ya. Jadi bagi para anggota KSPSBM yang mempunyai pinjaman di KSPSBM, kita memberikan relaksasi dengan cara penundaan bayar cicilan pokok selama 6 bulan, dari 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi anggota kita berikan keringanan, hanya cukup bayar bunga saja. Tapi apakah dengan itu bisa menolong? Menurut saya masih belum bisa ya, karena memang kondisi saat sekarang ini kan memang lagi susah, lagi sulit. Mereka khususnya yang UMKM ya, mereka sudah terbiasa dengan bisnis secara konvensional. Mereka buka warung ya, mengandalkan traffic orang untuk datang ke warungnya, ke tokonya. Nah, sedangkan sekarang pemerintah melakukan social distancing, melakukan lockdown, jelas-jelas usaha UMKM sangat terdampak sekali. Nah, yang menarik di Koperasi Sahabat Bintang Mandiri ini, kita ada program. Contohnya dari misalnya ada warung ayam penyet yang biasanya mereka buka warung, dia bisa jualan, tapi karena adanya PSBB sehingga mereka pasti jadi sepi ya. Mereka ingin jualan secara digital, mereka juga nggak punya skill, mereka bingung. Lalu saya minta tim saya untuk mendata apa sih kendala mereka. Jika memang kesulitan mereka adalah mereka tidak bisa go digital, mereka tidak bisa jualan secara online, kita bantu. Jadi kita bantu seperti apa? Setelah kita data yang bermasalah ini tidak bisa jualan online, tidak bisa digital, kita akan bantu. Kita buatkan brosur secara online yang akan kita iklankan lewat sosial media kita, di Facebook, di Instagram, lalu di website kita,
dan kita buatkan brosur online juga untuk mereka pajang, untuk update, dipasang status di WhatsApp mereka, dan dia bisa pasang di sosial media mereka juga. Jadi kita benar-benar bantu, tidak hanya untuk meringankan pembayaran angsuran dengan bayar bunga saja, tapi kita juga bantu bagaimana mereka juga bisa jalan usahanya seperti itu. Karena menurut saya lebih penting, lebih baik kalau kita kasih pancingnya daripada kita kasih ikannya, seperti itu. Nah, kegiatan ini sudah kita jalankan, beberapa teman-teman dari UMKM khususnya anggota koperasi kita juga merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program ini. Karena bagi kami memang kita sudah siap secara digital, dan koperasi kami pun sudah dikenal dengan sebutan koperasi milenial, seperti itu. Selain itu, yang paling menurut saya yang paling luar biasa, kami KSP Sahabat Bintang Mandiri sudah punya aplikasi seperti mobile banking punya bank. Jadi dengan aplikasi tersebut ini merupakan solusi jalan keluar walaupun kita lagi PSBB, kita lagi social distancing, tapi kita tetap masih bisa bertransaksi dan beraktivitas keuangan di KSP SBM. Kita bisa melakukan top up OVO, GoPay, link aja lewat aplikasi kita. Kita bisa melakukan transfer dari rekening koperasi ke rekening bank. Terus kita bisa membayarkan BPJS, kita bisa bayar asuransi, beli pulsa, bayar listrik, bayar air lewat aplikasi tersebut. Dan yang paling menarik, aplikasi ini juga ada menu untuk pengajuan pinjaman. Jadi dengan adanya social distancing dan PSBB ini, teman-teman anggota koperasi kami kalau mau transaksi pengajuan pinjaman atau mau menabung tidak perlu datang ke kantor kami. Jadi tinggal download aplikasi kita di Google Play Store, silakan isi data, lalu tinggal kita ada menunya, sangat praktis sekali, tinggal diklik untuk pengajuan pinjaman dan memasukkan data-data yang diperlukan. Setelah data masuk, kita analisa, baru kalau memang disetujui yang bersangkutan, baru datang ke kantor kami untuk melakukan proses pencairan. Oke, untuk prediksi ekonomi kapan COVID-19 ini berakhir, kondisi normal ini akan berjalan. Menurut saya COVID-19 ini tidak mungkin hilang, ya, akan terus ada seperti halnya virus influenza. Ya, virus influenza ini tidak bisa hilang, tapi bisa dicegah atau diobati. Cuman sekarang untuk obat dari virus COVID-19 ini belum ada. Kalau menurut saya, kondisi ekonomi kembali normal ini mungkin tahun depan. Mungkin baru tahun depan kondisi ekonomi akan mulai pulih. Nah, dari bulan Juni ini kita akan melakukan new normal. Jadi kalau saya lihat perusahaan-perusahaan sudah mulai buka, yang kemarin tutup sementara. Terus pabrik-pabrik yang kemarin juga sementara tutup, ini sudah mulai buka juga beroperasi. Dan di negara-negara lain pun sudah mulai untuk membuka diri. Artinya ini ekonomi sudah mulai berjalan, ya. Jadi menurut saya di bulan Maret, April, Mei itu pemerintah itu mendidik kita,
ya, mendidik kita agar kita itu bagaimana cara menghadapi virus COVID-19 itu. Seperti Pak Jokowi kemarin sudah sampaikan, kita harus bisa berdamai dengan virus COVID-19. Nah, menurut saya kemarin kita dididik oleh pemerintah supaya kita bisa siap untuk berdamai dengan COVID-19 ini. Karena virus COVID-19 ini tidak akan hilang. Nah, logikanya kalau kita hanya diam saja terus, sampai kapan pemerintah bisa memberikan bansos dana sosial kalau memang ekonominya tidak bisa berjalan? Maka dari itu ekonomi tetap harus jalan. Kita harus melakukan new normal, normal baru. Oke, terima kasih. Salam sejahtera semuanya dan tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe ya.